Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Denny Riswanto, Sarjana Pendidikan Islam, Guru MA 1 Atap Pondok Pesantren Rawdatul Thalibin Jepara, Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Dalam kegiatan ujian kinerja ini, saya akan menyampaikan mapel akidah akhlak kelas 10 dengan tema materi Ayo Bertaubat. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan dan mohon masukan serta saran agar kedepannya kegiatan belajar mengajar yang saya laksanakan menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Semoga pelajaran hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Kemudian apa yang kalian lakukan hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Kita lanjutkan pelajaran dari minggu kemarin. Dari minggu kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan sifat Allah. Yang kita pelajari kemarin adalah sifat-sifat mustahil. Masih ingat apa itu sifat mustahil? Sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Ada berapa sifat mustahil? Tentu 20, karena sifat wajibnya juga 20. Sudah hafal semua? Ada yang sudah hafal, ada yang belum dihafalkan. Dari sifat wajib, dari sifat mustahil. Kemudian sifat juga apa? Sifat jaiz. Ada berapa sifat jaiznya? Satu apa? Kita sudah pelajari kemarin. Apalagi harus kita praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk hari ini ya, Senin tanggal 13 September 2021 ini kita akan belajar berkaitan dengan ya bab 3, yaitu ayo bertaubat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada yang tahu atau sudah pernah melakukan atau sudah tahu apa itu sih taubat? Ada yang tahu enggak? Ya. Siva, taubat? Pernah taubat tidak? Pernah.
Kira-kira taubat menurut kamu apa? Kembali ke jalan. Sebelum itu apakah kita tersesat? Tersesat. Pasti kembali ke jalan yang benar, berarti kita tersesat. Ya. Tersesat ke mana? Atau tersesat di mana? Ke jurang kesalahan. Betul sekali. Maka dari itu taubat tadi apa? Dalam kehidupan sehari-hari kira-kira ya pernah melakukan kesalahan enggak? Pasti pernah. Ya. Manusia ini adalah tempatnya khilaf dan salah. Saya yakin. Maka dari itu sebelum kita mulai pelajaran berkaitan dengan tadi, saya absen dulu ya. Kira-kira udah masuk enggak ini? Harus semangat belajarnya, tetap harus semangat. Kenapa? Kita ini supaya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berguna harus berilmu, ya, dan memiliki semangat dalam belajar. Saya absen dulu. Adrian Maulana Ibrahim, Ahmad Maula Syifa, Akbar Sunaryo, Ali Imron, Anas Fahrul Fatah, Anita Vitasari, Elivia Tia Ananda, Evi Fatmawati, Fira Rohmawati, Fira Syafaatin, Fitya Nurul, Hana Furaida, Khiyaratus Sofa, Miftahul Rifki, Muhammad Bayu Kurniawan, Nikmatun Nurjana, Rudi Febriansa, Siti Zuleha, Zakiyatun Nadifah, Zulfa Mumtazah. Alhamdulillah hadir hari ini. Semoga dengan kehadiran kalian di madrasah untuk menuntut ilmu ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian berkaitan dengan tadi bertaubat. Ya. Kalian pernah bertaubat? Bagaimana caranya taubat? Kira-kira sudah sesuai tidak? Kemudian juga tadi kalian bilang sudah punya apa? Sudah pernah melakukan kesalahan atau bahkan sering melakukan kesalahan. Kira-kira kesalahan tiap hari yang sudah kita lakukan atau kita lakukan apa saja? Ghibah, apalagi? Ya. Berbohong, pernah berbohong? Pernah pada orang tua, berbohong. Itu juga termasuk kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya. Sebelum itu, nah ini ada mukadimah renungan kita hari ini, yaitu setiap manusia pasti pernah melakukan salah dan dosa. Tidak ada satupun manusia di bumi ini luput dari dua hal itu. Karena itu Allah membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi hamba yang sadar diri dan menyesali kesalahan yang pernah dilakukan. Menyadari dan menyesali kesalahan itu disebut dengan menyadari dan mengakui kesalahan itu disebut dengan taubat. Kira-kira pernah menyesal ketika kita melakukan kesalahan? Pernah. Ya harus ketika kita melakukan kesalahan kita harus menyesal, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat tidak mengulanginya lagi. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya artinya menyadari kesalahan adalah taubat. Tapi tidak hanya menyadari saja, kita juga minta maaf. Kalau kita punya salah kepada orang tua, kepada sesama manusia, kita harus segera minta maaf.
dan bertobat mohon ampun kepada Allah. Kira-kira taubat kamu seperti apa? Taubat kita kepada Allah seperti apa? Menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Membaca biasanya baca apa? Istighfar. Ya, astaghfirullahaladzim. Ya. Kemudian sebelum kita belajar berkaitan dengan taubat, karena taubat ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu bertaubat. Apa itu makna dari taubat? Hakikat taubat itu seperti apa? Kemudian syarat-syarat taubat bagaimana? Bagaimana caranya taubat supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi betul-betul harus disimak. Pelajaran hari ini harus disimak baik-baik supaya kita dalam kehidupan sehari-hari ini ya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang. Yang pertama, memahami tentang pengertian taubat. Ini yang akan kita bahas nanti. Hakikat taubat dengan baik. Kemudian dapat menyebutkan dalil yang berhubungan dengan pengertian taubat dan hakikat taubat. Ada dalilnya, ada dasarnya. Kemudian ya, dapat mengkomunikasikan pengertian taubat dan hakikat taubat dengan baik. Selanjutnya, setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi dan mengasosiasi, kalian dapat merumuskan pengertian daripada taubat serta hakikat taubat. Tidak hanya tahu pengertian taubat itu apa, tidak hanya itu, tetapi juga tahu hakikat taubat yang semestinya seperti apa. Syarat-syarat taubat itu seperti apa, itu harus tahu. Kemudian ini gambaran materi hari ini sudah saya sampaikan di peta konsep ini ya. Ada 5 hal yang harus kita pelajari, yaitu tentang pengertian taubat, kemudian hakikat taubat, syarat-syarat taubat, kedudukan taubat, dan keutamaan taubat. Dari kelima sifat ini materi ini, dari kelima ini akan kita bahas bersama. Nanti kita bagi ke dalam 5 kelompok. Kalian berdiskusi tentang 5 hal ini. Apa sih pengertian taubat yang sebetulnya itu? Apakah saya selama ini sudah bertaubat dengan baik dan benar? Nah, dari kelima hal ini harus memiliki sifat ini, jujur dan tanggung jawab. Kita jujur dalam kehidupan sehari-hari, tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Ini harus tanggung jawab betul. Ya. Nah, ini ada gambar. Kira-kira gambar apa ini? Ada banyak sekali gambar ini. Ada 7 gambar yang sudah Pak Guru siapkan. Ini adalah gambar-gambar melakukan kesalahan. Yang pertama, itu ada gambar orang bawa radio itu bukan koper, ya radio, ya. Kemudian pakai topeng, bawa lari. Artinya ini adalah orang mencuri. Yang kedua, ya, bobol pakai linggis, bobol pintu, merampok, mencuri juga, merampok. Kemudian yang bawah, narkoba. Ini ada suntik ini, ya, sabu. Ini orangnya, ya, tergeletak, tidak sadarkan diri, ya. Kemudian juga ini ada bawa belati dengan bersimbol darah, berarti membunuh, ya. Kemudian ini mabuk-mabukan atau meminum minuman keras, khamr dan lain sebagainya, ya. Dari kelima ini adalah bentuk-bentuk kesalahan. Coba bayangkan, kira-kira ada tidak di sekitar kita hal-hal seperti ini? Banyak, ya, banyak sekali kejadian-kejadian seperti saat ini. Kemudian ketiga gambar ini, yang pertama bermunajat kepada, nyepi sendiri, mengadakan tangan, mohon berdoa, ini khusyuk, ya. Nah, ini berdoa dengan baik. Ini juga sampai meneteskan air mata. Ada gambar berdoa
sampai meneteskan air mata, betul-betul menyesali apa yang telah dia lakukan. Dari kedua hal ini, coba kalian amati, kalian beri komentar di buku kalian tentang hal ini. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, kira-kira gambar ini, dari gambar ini ada hikmah yang dapat diambil tidak? Kira-kira menurut kalian, beri komentar ya dari masing-masing gambar ini. Sudah? Nah, setelah kalian tadi mengamati gambar tadi, sudah mengomentari, nanti Pak Guru nilai komentar kalian seperti apa ya tentang gambar tadi. Setelah itu ada LKPD, lembar kerja kalian. Ini tolong dibagikan. Nah, ini tolong bagikan. Semua. Ini tolong dibagikan. Itu yang sana. Kita bagi ke dalam 5 kelompok. Yang kelompok pertama ini adalah tentang pengertian taubat. Ya, pengertian taubat ini kelompok pertama, ya. Bayu beserta temannya. Kemudian kelompok kedua tadi Anas ya, Joko. Kemudian kelompok 3 Kia beserta temannya. Kemudian kelompok 4 Francisca. Kelompok 5 ini Nanda. Ini tentang keutamaan taubat. Kalian diskusikan berkaitan dengan kelima ini. Dari masing-masing kelompok kalian mendiskusikan kelima ini. Diskusikan apa itu? Pengertian taubat, apa itu hakikat taubat dan lain sebagainya. Ya. Setelah kalian diskusikan dengan materi-materi yang sudah kalian punya di buku LKS yang kalian punya, di buku paket yang kalian punya, kalian diskusikan tentang kelima hal ini. Tetapi nanti setelah selesai, dari perwakilan satu kelompok ya menyampaikan salah satunya saja yang sudah saya bagi. Bisa dimengerti? Bisa ya? Nah, terima kasih. Ini waktunya 15 menit. Kalian mendiskusikan dengan teman kalian. Nanti presentasikan di depan salah satu dari kelompok kalian. Tetapi kelima hal ini kalian diskusikan bersama kelompok. Kira-kira pengertian taubat itu seperti apa dan sebagainya. Yuk, saya kasih waktu 15 menit ya. Kalian kerjakan dengan serius. Ketika diskusi, ini Pak Guru nilai ya. Ketika diskusi, Pak Guru nilai yaitu nilai sikap kalian ya. Nilai sosial kalian, ini saya nilai. Ini sudah Pak Guru siapkan. Jadi kalian betul-betul bersama teman-teman kalian itu kompak tidak? Ya, bekerja sama tidak? Ini saya nilai. Jadi harus betul-betul serius. Ya, silakan.
Ya, sudah selesai waktunya 15 menit. Nah, ini. Sekarang dari perwakilan kelompok kalian ya, mempresentasikan dari kelima hal ini ya. Kelima hal ini sudah ya. Kemudian dari perwakilan salah satu dari teman kalian nanti menyampaikan apa itu pengertian taubat dari kelompok satu ya. Dari kelompok satu dulu sudah siap? Sudah siap ya? Siapa yang mewakili? Bayu, nah, silakan. Ini yang lain bisa menyimak daripada penjelasan dari kelompok satu tentang pengertian taubat. Pengertian taubat yang sebetulnya seperti apa? Kira-kira sama tidak dengan apa yang kalian diskusikan bersama kelompok kalian? Pengertian dari kelompok satu ini. Ayo, coba silahkan bisa berdiri di situ. Teman-teman yang lain bisa menyimak dari penjelasan kelompok satu. Ayo, bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok satu akan membacakan pengertian taubat. Pengertian taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab yaitu taba yang memiliki arti kembali. Seseorang bertaubat berarti dia telah kembali dari dosanya atau berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun," yang artinya, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu mendapat keberuntungan. Sekian dari saya. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk perwakilan. Kira-kira sepakat tidak dari penjelasan kelompok satu tentang pengertian taubat? Sambung. Sepakat ya? Kira-kira sudah tahu kalian makna daripada bertaubat, pengertian bertaubat? Sudah bahkan disebutkan dalilnya ya, berkaitan dengan taubat. Itu sangat luar biasa dari kelompok satu. Kemudian dari kelompok dua. Dari kelompok dua. Dari kelompok dua siapa? Nah, dari apa? Dari kelompok dua. Kemudian kita lanjutkan dari kelompok tiga. Siapa? Perwakilan kelompok tiga. Nah, Zakia. Tentang syarat-syarat taubat. Nah, ini bisa diamati betul-betul, bisa didengarkan berkaitan dengan hakikat taubat. Ini bisa sampaikan kepada menghadap ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan syarat-syarat taubat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, karena al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Ketika kita melaksanakan kesalahan, maka kita harus sesegera mungkin untuk bertaubat. Tidak boleh menunda-nunda taubat, karena taubat wajib hukumnya dilakukan dengan segera. Tidak boleh ditunda-tunda ya. Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Adapun beberapa syarat-syarat taubat secara terperinci,
Yang pertama, Islam. Kenapa Islam? Karena orang kafir tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka masuk Islam. Yang kedua, menyesali dosanya. Ketika kita melaksanakan kesalahan, kita harus sesegera mungkin untuk menyesali dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengulanginya lagi dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan bersikap jujur dan bertanggung jawab atas semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Dengan cara apa? Memperbanyak istighfar, sebagaimana Rasulullah SAW diajari bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat taubat. Yang terakhir, jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Adapun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan syarat taubat intinya itu ada 3. Yang pertama, menyesali, meninggalkan kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok ya, berkaitan dengan syarat-syarat taubat. Nah ini, sepakat kira-kira ada berapa banyak tadi syarat-syarat taubat yang disampaikan kelompok 3. Kemudian intinya tadi apa? Menyesali, meninggalkan kesalahan dan berjanji. Sepakat ya? Sepakat. Ya, terima kasih. Kemudian dilanjutkan kelompok 4. Nah, dari kelompok 4 sampaikan oleh Francisca, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan kedudukan taubat. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Francisca Eka Wardani, yang kedua Mbak Nikmata Murjana, yang ketiga Zulfa Mumtazah, dan yang terakhir Mbak Siti Zulaika. Kedudukan taubat menurut Ibnu Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Dan tobat yang sesungguhnya adalah tobat nasuha. Seperti pengertian tobat nasuha sendiri, tobat nasuha adalah meninggalkan dosa sekarang dan menyesali dosa yang telah dilakukan serta tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Seperti ditegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Naudzubillah min dzalik. Seandainya kita dulu pernah berzina, naudzubillah min dzalik, kita pernah berzina dan kita mau menjelaskan kepada suami kita atau kedua orang tua kita, tidak usah. Karena Allah telah menutup aib kita dan aib kita telah ditutup oleh Allah. Jadi kita fokus menjadi orang yang baik, fokus menjadi orang yang soleh-solehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan orang-orang yang soleh-solehah. Insyaallah. Sekian dari saya dengan pengertian kedudukan taubat. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahkan tadi dicontohkan seandainya ya, dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan kesalahan, ya bertobat kepada Allah Subhanahu dengan taubat yang sesungguh atau disebut dengan taubatan nasuha. Ya, sangat luar biasa. Apa diterangkan orang yang tidak mau bertobat apa dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ya, orang yang tidak mau bertobat maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi orang yang mau bertobat itu memiliki keutamaan seperti hanya yang disampaikan dari kelompok 5 tadi, banyak sekali keutamaan daripada bertobat. Itu beri aplaus untuk kita semua. Luar biasa ini.
Ini tentang taubat, ini ada penguatan materi ya, berkaitan dengan taubat ya. Tadi dari kelompok sudah disampaikan dari kelompok 1 bahwa taubat ini adalah kembali atau pulang. Nah, secara terminologi meninggalkan segala perbuatan dosa yang telah dilakukan. Jadi kita meninggalkan segala perbuatan dosa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Ini berkaitan dari taubat tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Tadi disebutkan nomor 2 yaitu hakikat taubat, yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi. Disesali segala sesuatu ya, kesalahan yang kita lakukan ini harus disesali. Ini hakikatnya taubat. Dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala sesuatu yang kita lakukan. Kemudian dari kelompok 3 tadi berkaitan dengan syarat-syarat taubat. Apa saja tadi sudah disampaikan dari kelompok 3 berkaitan dengan syarat-syarat taubat ya. Menyesal atas segala perbuatan dosa tadi sudah disampaikan, mensucikan diri dari perbuatan maksiat yang sudah dilakukan ya. Bertekad dengan sungguh-sungguh bahwa tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Itu syarat-syarat daripada taubat. Kemudian nih, kalau mau diterima taubat kita ada beberapa hal tadi. Apa saja? Ikhlas, kemudian menyesali dosa, meninggalkan sama sekali maksiat yang telah dilakukan, tidak mengulanginya lagi. Kemudian istighfar, ya, astagfirullah. Setiap selesai surat maktubah kita selalu membaca istighfar, bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini dari kelompok 4 tentang kedudukan taubat. Ini ada menurut Ibnu Qayyim, kedudukan taubat adalah dan yang pertama, pertengahan dan terakhir, ada 3 hal. Pertama, pertengahan dan terakhir, hamba yang meniti jalan menuju rohnya tidak akan menjauhinya jalan tersebut dan selalu menempatinya sampai mati. Kemudian keutamaan taubat. Tadi Quran surah Al-Baqarah ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Taubat merupakan sebab keberuntungan. Kalau mau beruntung, kita harus bertobat. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi kalau kita bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, termasuk kita adalah orang-orang yang beruntung. Quran surah An-Nur ini ayat 31. Dan dasar-dasar hukum tentang taubat. Ini Quran surah An-Nur ayat 31. Kemudian juga Quran surah At-Tahrim ayat 8. Nah ini dasar-dasar taubat. Kenapa? Taubatnya dasarnya karena taubat ini adalah merupakan perintah Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan maksiat kepada Allah, ketika kita melakukan dosa kepada Allah, segera kita bertobat, minta ampun, minta maaf. Kita punya salah dengan teman, ya, berbohong kepada teman, segera minta maaf. Dari pelajaran hari ini dapat diambil kesimpulan yaitu tentang taubat tadi, ya, bahwa taubat merupakan perintah Allah, ya. Kita harus mentaati, melakukan karena ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjadi kewajiban seluruh kaum muslim
muslimin, meskipun mereka tidak bertobat, ya berbuat maksiat. Walaupun kita tidak berbuat maksiat, Rasulullah sendiri itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tetapi Rasulullah masih kita ampun kepada Allah. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kemudian dalam Quran surah Al-Hujurat yang disampaikan dari kelompok 3 tadi, ya. Dan barang siapa tidak mau bertobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim, menganiaya dirinya sendiri. Walaupun kita tidak merasa melakukan kesalahan, kita tetap harus baca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi kita sudah panjang lebar berdiskusi berkaitan dengan taubat, ada 5 hal tadi. Kemudian buka halaman 37 itu. Ya, itu ada post test. Ini adalah materi sesuai dengan materi yang kita bahas tadi. Ya. Kalian kerjakan sejauh mana kalian memahami dari materi taubat ini. Kira-kira dari panjang lebar tadi kalian memahami tidak? Nah, pos-pos ini kalian kerjakan yang sudah ada di buku lembar kerja kalian. Ya. Halaman 37. Ya, saya kasih waktu 5 menit saja. Ya, itu 1 sampai 10. Nah, kalian kerjakan. Kira-kira sejauh mana pemahaman kalian tentang taubat? Sudah? Ya. Kalau sudah bisa dikumpulkan ya lembar kerja kalian. Setelah LKPD tadi dikumpulkan dari 1 ya ke depan, nanti jadikan 1 sini. Dan kumpulkan semua. Dan kumpulkan dari ketua kelompoknya. Tadi sejauh mana pengertian kalian atau kemampuan kalian dalam mengerjakan. Ini saya koreksi, kira-kira berapa persen penguasaan materi kalian terhadap pengertian taubat? Harus 100% toh. Ya, harus 100%. Harus dapat nilai 100. Kemudian ya, terima kasih, hari ini sangat luar biasa kalian hari ini. Kemudian minggu yang akan datang kita akan mempelajari berkaitan dengan apa? Hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Ini nanti setelah ulangan tengah semester, karena minggu depan ini adalah ulangan tengah semester. Jadi belajar yang sungguh-sungguh dari materi dari bab 1 ya, tentang hubud dunia dan lain sebagainya ya, berkaitan dengan akhlak tercela kalian pelajari, kemudian berkaitan dengan sifat-sifat mustahil, sifat-sifat wajib bagi Allah kalian pelajari, dan ini tentang taubat kalian pelajari. Itu nanti tidak keluar dari itu materi dari ulangan tengah semester. Semoga ulangan tengah semester hari ini ya atau minggu depan bisa berjalan dengan baik, kalian mendapatkan nilai yang baik dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan ya. Kita berdoa semoga orang tua kita juga dalam keadaan sehat, bekerjanya lancar. Amin Allahumma amin. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.